Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Are you trying to lick aku dong? Aku bosan di rumah cuma berbohong. Sendirian hatiku jadi kosong. Introducing myself. Done kinda crazy. This poison but tasty. And people say Halo teman-teman, selamat datang di channel pembelajaran kali ini. Pada video kali ini, kita akan belajar bersama tentang bab 4, perencanaan evaluasi program pendidikan. Materi ini sangatlah penting untuk kita pahami karena evaluasi adalah kunci agar suatu program pendidikan bisa berjalan efektif dan sesuai tujuan. Yuk kita bahas dengan cara yang mudah dan menyenangkan. Bagian pertama, ada pengertian dan analisis kebutuhan. Tahap pertama dalam perencanaan evaluasi adalah analisis kebutuhan atau disebut dengan need assessment. Analisis kebutuhan dilakukan untuk mengetahui apa yang dibutuhkan dan mengapa evaluasi perlu dilakukan. Menurut Anderson, analisis kebutuhan adalah proses untuk mengenali, menentukan prioritas kebutuhan. Sedangkan menurut Kaufman dan English menyebutnya sebagai cara untuk melihat kesenjangan antara kondisi ideal. Tujuan agar program yang dijalankan benar-benar sesuai kebutuhan, bukan hanya karena keinginan atau kebiasaan. Intinya, analisis kebutuhan membantu kita mengambil keputusan yang rasional dan berdasarkan data. Bagian yang kedua, ada penjadwalan atau disebut dengan scheduling. Setelah mengetahui kebutuhan, ada langkah-langkah berikutnya adalah menyusun jadwal evaluasi. Evaluasi harus selesai tepat waktu dan sesuai rencana agar setiap tahap berjalan selancar. Evaluator harus menentukan urutan kegiatan, lamanya waktu, dan siapa yang bertanggung jawab. Prinsipnya, efektivitas lebih penting daripada efisiensi. Artinya, yang paling utama adalah sasaran tercapai, bukan sekedar hemat waktu. Bagian yang ketiga, itu ada penugasan dan monitoring. Dalam sebuah evaluasi, kerja tim itu penting. Ada evaluator sebagai tim inti yang memimpin seluruh proses dan ada tenaga penunjang yang membantu di lapangan. Pembagian tugas harus jelas, siapa yang mengerjakan apa dan semua kegiatan perlu dimonitor melalui laporan atau pertemuan rutin. Dengan monitoring yang baik, masalah yang muncul bisa langsung diselesaikan. Bagian yang keempat, ada pembiayaan atau budgeting. Evaluasi juga memerlukan biaya, jadi perlu perencanaan pembiayaan yang efektif dan efisiensi. Ada dua jenis biaya, yaitu biaya langsung seperti gaji, honor, alat tulis, transportasi, dan peralatan. Yang kedua ada biaya tidak langsung, itu seperti komunikasi, pajak, dan biaya pendukung lainnya. Semua biaya harus direncanakan sesuai aturan kegiatan, agar kegiatan bisa berjalan lancar tanpa pemborosan. Yang kelima ada proposal evaluasi program. Tahapan berikutnya adalah menyusun proposal evaluasi program. Proposal ini berfungsi sebagai peta kerja yang menggambarkan seluruh rencana evaluasi. Menurut Arik Kunto dan Jabar, isi proposal meliputi judul kegiatan, rasional atau alasan evaluasi dilakukan, tujuan evaluasi, pertanyaan evaluasi, metodologi, dan langkah-langkah. Kegiatan evaluator biasanya berjalan dalam lembaga, itu disebut internal, dari luar disebut dengan eksternal atau gabungan keduanya. Bagian yang keenam ada langkah-langkah evaluasi. Para ahli seperti Guba, Lincol, Purwanto, dan Superman, serta Tarhan dan Koper menjelaskan bahwa perencanaan itu meliputi langkah-langkah yaitu menentukan objek evaluasi, merumuskan tujuan, menentukan metode dan instrumen pengumpulan data, menyusun jadwal dan pembiayaan, ada melaksanakan evaluasi, ada menganalisis hasil, dan menyusun laporan dan rekomendasi. Semua langkah ini saling berhubungan dan menentukan keberhasilan evaluasi program pendidikan. Dan yang ketujuh ada kesimpulan. Jadi teman-teman, perencanaan evaluasi program pendidikan adalah proses yang sangat penting untuk memastikan semua program benar-benar berjalan sesuai dengan tujuan. Mulai dari analisis kebutuhan, ada penjadwalan, pembagian tugas, pembiayaan, hingga pembuatan proposal. Semuanya harus dilakukan secara terencana dan sistematis. Dengan perencanaan yang matang, evaluasi akan menghasilkan data yang akurat dan bermanfaat untuk perbaiki mutu pendidikan. Sekian video presentasi pembelajaran saya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan materi pembelajaran berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya dan tetap semangat belajar dan
terus berpikir kritis. Tamatnya sudah acukan tadi. Terima kasih dan jumpa lagi.